light guides our path tonight. Stars above in endless flight. Sahara whispers tales to me. In the wind our love is free. Coach Shin Tae-yong sudah menjelaskan jika target di laga menghadapi Bahrain dan China adalah mengalahkan mereka. Hal ini dilakukan demi memperbesar peluang timnas Indonesia guna melangkah ke babak berikutnya, termasuk lolos langsung ke ajang Piala Dunia. Timnas nggak ingin pulang tanpa poin, dan untuk meraih kemenangan, jelas peran lini serang akan sangat penting. Gak mungkin dong kita hanya bertahan, karena sepak bola butuh cetak gol. Dan untuk itu, strategi menyerang telah disiapkan oleh pelatih asal Korea Shin Tae-yong, termasuk memasukkan nama baru seperti Eliano dalam skema 3 penyerang, Ragnar, Strike, dan juga Eliano. Lantas, seperti apa prediksi gambaran skema menyerang tim Garuda saat menghadapi Bahrain? Dan seberapa besar potensi kekuatan sektor lini serang kita? Berikut ulasan jelang laga kontra Bahrain selengkapnya. Sektor lini serang masih menjadi salah satu lini yang mendapatkan banyak sorotan oleh para penggemar timnas. Pasalnya di sektor ini, banyak orang menilai jika timnas masih kesulitan. Meskipun sebenarnya hal ini tak berarti bahwa penyerang kita buruk loh. Tapi memang karena level lawan kita yang sudah sangat tinggi, seperti Australia dan juga Arab Saudi, kita jadi nampak kesulitan cetak gol. Coba bayangkan, kalau penyerang timnas saat ini seperti Ragnar hingga Strike main di level AFF. Kami pikir mereka pasti cetak banyak gol, tapi karena level yang kita hadapi sudah di level kelas tim top Asia bahkan kuda hitamnya dunia, kita butuh kekuatan lebih untuk membantu timnas bisa jauh lebih tajam. Dan itu kenapa sosok seperti Eliano akhirnya tiba di timnas Indonesia baru-baru ini. Di mana adik dari gelandang AC Milan Tierney Reinders tersebut merupakan salah satu winger dengan kreativitas dan kecepatan yang mengesankan. Di laga kontra Bahrain dan China, timnas Indonesia sejatinya memanggil cukup banyak pemain dengan naluri menyerang, seperti Marcelino, Ragnar, Rafa Strike, Malik Rezaldi, Witan, Dimas Derajat, Hoki, dan Egy, termasuk Eliano Reinders yang bisa dimainkan di posisi winger. Tentu dibandingkan di laga kontra Australia dan Arab, ada 2 perubahan nama baru di sini. 2 nama baru muncul dan itu adalah Malik Rezaldi serta Eliano. Lantas siapakah yang bakal mengisi pos trio lini serang? Jika mengacu pada formasi 3-4-3, maka kami memprediksi jika 3 sektor lini serang bisa diisi oleh Ragnar di kanan, Strike di tengah, dan Eliano di kiri. Meskipun selama di lapangan, para pemain bisa melakukan perubahan atau pertukaran posisi. Ragnar dipilih mengingat perannya yang sangat krusial di laga kontra Arab dan juga Australia. Kemampuannya untuk melindungi bola dan mendelaynya tidak perlu diragukan lagi. Ia punya kekuatan dan gol perdana timnas kontra Arab juga tak terlepas dari tembakannya. Bagaimana dengan Rafa Strike? Meski perannya sering dianggap remeh, namun Coach Shin sangat menyukai etos kerja dari Rafa. Di laga kontra Arab, Rafa adalah salah satu pemain yang paling membuat repot lini pertahanan Arab Saudi. Ia bergerak ke sana kemari dan itu benar-benar melelahkan bagi defender lawan. Sekarang Eliano. Meskipun di musim ini Eliano cukup jarang jadi pilihan utama di timnya, di mana ia justru lebih banyak masuk sebagai pemain pengganti. Namun potensinya gak bisa dianggap remeh. Ketika di musim lalu, ia tampil cantik sebagai penyerang sayap. Dari pos kiri, Eliano ini punya kecepatan, termasuk dalam melakukan cutting inside dan melepaskan tembakan mematikan. Dan ini akan jadi menarik jika Coach Shin menempatkan Eliano sebagai penyerang sayap kiri. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Palms sway with the desert breeze. Time stops in moments like these. Life's a journey we'll pursue. With my heart I follow you. Ya Habibi, come with me. Cross the dunes to the sea. In the night we find our song. In your arms I belong. Selain 3 penyerang tersebut, beberapa penyerang lain kami pikir juga bisa jadi opsi yang menarik. Malik Rezaldi contohnya. Pemain ini dipilih Coach Shin untuk menggantikan Sananta. Kalau kata Coach Shin, hal itu tak terlepas dari penampilan oke dari Malik.
Pemain 27 tahun milik Persebaya Surabaya itu musim ini telah bermain dalam 4 laga di Liga 1 dan sukses menciptakan 2 gol. Gaya main Malik Rizaldi yang bisa menyisir dari sayap juga jadi nilai lebih yang membuat Coach Shin menyukainya. Meski begitu, sekali lagi, kita nggak bisa menganggap remeh Timnas Bahrain yang sudah menyiapkan skuadnya dengan sebaik mungkin guna menghadapi Timnas Indonesia. Memang mereka kalah kontra Jepang dengan skor 5-0. Tapi sebenarnya saat mereka belum kebobolan lewat penalti, Bahrain ini cukup tangguh untuk menggagalkan tiap serangan Jepang. Barulah ketika mereka kebobolan gol pertama, konsentrasi mereka untuk bertahan buyar. Dan itu dimanfaatkan Jepang untuk mencetak lebih banyak gol. Situasinya bisa berbeda seperti di laga kontra Australia. Saat Australia tidak kunjung cetak gol, pertahanan Bahrain ini bisa benar-benar fokus dan rapat. Dan hal inilah yang kami pikir bisa jadi perhatian Timnas, mencetak gol cepat dan sangat penting untuk membuyarkan konsentrasi Bahrain. Karena jika kita nggak cetak gol, Bahrain akan makin fokus, termasuk menampilkan drama untuk membuat kita kehilangan konsentrasi. Di laga ini sendiri, Coach Shin Tae-yong sudah menetapkan target jelas. Ia ingin pulang dengan poin penuh. Dan memenangkan pertandingan adalah hasil yang ingin diperoleh Timnas. Dengan kemenangan ini, Indonesia akan membuka peluang untuk bisa bersaing di posisi 3 dan 4, atau bahkan di posisi 2 besar. Target kami adalah mengalahkan Bahrain dan China. Jika kami bisa mengalahkan kedua tim ini, kami bisa masuk ke posisi 3 atau 4. Ini mungkin akan menjadi tantangan terbesar kami di putaran ketiga, ujar Shin Tae-yong, sumber Okezon.bola. Laga pastikan bakal dipenuhi para penggemar Bahrain. Sedangkan penggemar Timnas juga dipastikan hadir untuk ikut memadati stadion di Rafah. Seperti yang sudah dilaporkan akun Garuda Bahrain, penggemar Timnas akan ada untuk mendukung di area kiri belakang gawang. Jadi kita nantikan saja gimana penampilan para pemain kita di sektor lini serang. Semoga semua bisa tampil maksimal. Lini belakang kokoh, lini tengah mampu mensuplai para penyerang dengan baik. Dan para striker bisa menunjukkan insting ketajaman dengan gol yang harapannya memberikan 3 poin untuk Timnas Indonesia. Gimana menurut kalian? Siapa 3 striker yang akan kalian pilih jika jadi Coach Shin Tae-yong? Tulis di kolom komentar ya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.